Saat ini kami sudah bersama dengan Pak Benny Mamoto yang merupakan penyidik Bom Bali 1, serta ada Gus Dimyati yang merupakan Dewan Masjid Indonesia yang ada di Lampung. Nanti kita akan berbincang juga dengan Gus Dimyati. Assalamualaikum Gus Dimyati, sudah mendengar suara kami dari Jakarta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Baik. Kita ke Pak Benny Mamoto dulu. Pak Benny Mamoto, seorang Zulkarnain, buron teroris hampir 20 tahun. Apa yang membuat Zulkarnain ini begitu sulit sekali Pak, diringkus hingga menunggu waktu yang sangat panjang? Ya, terima kasih. Kebetulan saya tahu tentang sosok Zulkarnain itu dari tahun 2001. Ketika saya memeriksa tahanan di Singapura, Malaysia, Filipina, di Afghanistan. Di situ nama dia sudah muncul. Kemudian kita tahu ternyata jabatannya adalah Panglima Askari Al-Jamaah Islamiyah. Kemudian rekam jejaknya ternyata dia lulusan Afghanistan pertama. Kemudian dia mendirikan camp pelatihan di Mindanao Selatan. Dan dia sangat berpengaruh. Karena apa? Memang ada kelebihan. Saya sering tanya ke yang saya periksa, kenapa Anda begitu segan sama dia? Dia boleh pimpinan tinggi Pak, tapi sangat rendah hati dan menyentuh ke bawah. Ketika ketemu anak buahnya pasti dia tepuk-tepuk punggungnya, ditanya apa kabar, bagaimana anak istri, bagaimana jemaahnya dan sebagainya. Sehingga membuat orang itu segan. Dari sisi kepemimpinan oke. Nah, pertanyaan muncul kan begini. Kenapa sampai hampir 20 tahun? Yang pertama dia orangnya disiplin. Disiplin dalam arti begini, ketika memang sudah diajarkan bahwa cara menghindari penjajakan oleh aparat adalah begini. Itu dia taati. Contoh begini, kami temukan buku panduan tentang bagaimana menghindari pelacakan polisi. Jangan gunakan handphone di rumah. Kalau mau telepon 2 km dari rumah supaya BTS-nya ini. Kemudian kalau cari tempat kos-kosan harus begini dan sebagainya. Dan itu ternyata seperti Ashari, kenapa juga waktu itu susah. Mentaati aturan-aturan itu. Nah, kembali mereka belajar cara bekerjanya aparat. Dan disitulah dia nanti bagaimana menghindar. Termasuk buku panduan tentang bagaimana cara menghadapi interrogator. Ada lengkap. Saya beruntung bisa menginterogasi mereka tanpa menggunakan panduan itu, karena panduan itu saya temukan kemudian. Jadi memang perubahan yang terjadi di organisasinya, manajemennya, ini sangat-sangat penting kita ikuti. Sebagai contoh begini, ketika para pimpinan tertangkap, kemudian para Wijayanto mengambil alih, dengan background mantan HRD sebuah perusahaan besar, maka dia memanage organisasinya sangat profesional. Satu, cara penggalangan dana nggak lagi. Kalau dulu kan mengandalkan bantuan Al-Qaeda, ataupun sumbangan, ataupun FAI dari merampok bank dan sebagainya. Ini nggak halal. Semuanya legal, artinya ada perkebunan sawit, ada tambang, kemudian ada usaha-usaha lain yang legal. Sehingga aparat juga tentunya dalam mendeteksi ini karena semuanya legal, semuanya terbuka, tidak mudah. Pengelolanya sangat profesional. Bagaimana rekrutmen juga dilakukan sangat profesional. Kemudian mengirim laskar-laskarnya ke Syria. Perintahnya apa? Bukan untuk mati di sana, untuk belajar, mencari pengalaman, kemudian pulang kembali ke Indonesia, bergabung dan memberi ilmunya kepada yang lain. Ini kan satu perkembangan yang menurut saya ya, ini harus diwaspadai. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi, salut kepada Kadensus dan jajarannya. Karena apa? Selama 18 tahun, hampir 20 tahun ini waktu yang panjang. Akhirnya tertangkap. Kemudian Densus juga berhasil menangkap beberapa tokoh yang kurang terpublikasikan. Karena media sukanya kan bom meledak dulu baru nanti pelakunya diekspos. Ini orang-orang ini berhasil dicegah sebelum aksi. Satu, para Wijayanto. Itu penangkapan yang menurut saya sangat-sangat tinggi nilainya.
karena kemudian terungkap jaringannya. Termasuk tadi bagaimana manajemennya. Kemudian kedua, Upi Lawanga yang ditangkap 23 November. Ini di daerah Lampung juga. Dia potensial menjadi penerusnya Dr. Asari. Ketika ditangkap, bengkelnya ada, senjata rakitannya ada, perlengkapannya ada bunker segala macam. Artinya dia sudah berpikir ke arah sana. Kemudian Zulkarnain. Nah, meskipun Zulkarnain ditangkap dalam konteks menyembunyikan Upi, tetapi saya yakin rangkaian peristiwa aksi teror sebelumnya itu bisa nanti akan ada yang berkait dengan dia. Karena dia seorang tokoh yang tinggi posisinya, memang dalam hal komunikasi, tidak lagi seperti dulu memberikan arahan berjenjang dan sebagainya. Inilah kelebihan dari dia adalah dulu pernah kuliah di satu perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah, ambil fakultas biologi 4 semester. Jadi bukan ece-ece, artinya orang ini. Kalau soal pendanaan sendiri bagaimana mereka? Karena kan kalau saat ini ada terbukti bahwa melalui kotak amal yang salah gunakan. Iya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa jaringan teroris mempelajari cara kerja aparat. Ketika kita menelusuri transaksi yang mencurigakan, misalkan dari kelompok ini, akan dengan mudah terdeteksi asal-usul uang. Tetapi ketika itu melalui bisnis legal, perkebunan, pertambangan, kemudian bisnis-bisnis yang lain, maka tidak mudah, semuanya legal. Lewat jalur perbankannya semuanya legal. Tinggal nanti penggunaannya, nah itu yang kemudian ada penyimpangan dalam konteks digunakan untuk kepentingan mendukung aksi teror. Dan kelebihan dari organisasi ini adalah dari para pejabatnya yang ada di struktur sudah dapat honor. Honor ini disiapkan oleh siapa Pak sehingga bisa terorganisir rapi sekali? Penggalangan dana tadi dari kotak amal tersebut. Dari bisnis tadi yang saya sampaikan. Nah, konteks dengan kotak amal ini menjadi satu hal yang perlu diwaspadai karena apa? Tidak tertutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan. Niat orang menyumbang adalah untuk kebaikan, tetapi kemudian nanti disalahgunakan, ini tentunya menjadi tugas dari instansi terkait. Kementerian Agama, Basnas, dan sebagainya, untuk nanti melihat, memonitor, dan kemudian mengevaluasi. Karena sekali lagi, jaringan teror sekarang kecenderungan menggunakan dana-dana yang legal, yang dikumpulkan secara terbuka. Kalau di Afghanistan masih narkoba, itu dana terbesar yang dia peroleh. Nah, jaringan ini punya link ke sana. Ada LO yang ke Afghanistan. Itu yang ke Syria saja mereka mengirim anggotanya ke sana. Baik Pak Beni, kita ajak berbincang juga, ini ada Ikatan Khatib Dewan Masjid Indonesia Wilayah Lampung, ada Gus Dimyati. Assalamualaikum Gus Dimyati, tadi juga mendengar penjelasan dari Pak Beni Mamoto. Anda melihatnya DMI di Lampung dan juga Densus 88, apakah sudah mendengar memang kalau dari DMI sendiri menelusuri langsung kotak-kotak amal yang disalahgunakan ini? Sudah masuk informasi itu ke DMI di Lampung? Ya, pertama saya ucapkan apresiasi yang begitu tinggi kepada aparat kepolisian, terutama Densus 88, Intelkam dan yang lainnya dari unsur kepolisian. Dan utamanya perlu kami sampaikan bahwa IKDMI Lampung senantiasa bersinergi, berkoordinasi dengan Densus 88 dan aparat kepolisian secara umum di semua tingkatan. Ini adalah bagian dari upaya kami bagaimana menjadikan masjid sebagai pemersatu umat dan jangan sampai keuangan masjid itu disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang merugikan umat Islam dan Islam itu sendiri. Iya, artinya hal-hal seperti ini pencegahannya akan seperti apa? Karena kotak amal ini berada di minimarket, artinya pengawasannya ataupun siapa yang menaruh dan hal-hal seperti itu bagaimana Pak? Ya, pertama itu tadi yang sampaikan bahwasanya kotak amal ini saya sudah konfirmasi ke bagian Densus 88 bahwa ini tidak di masjid ya. Itu yang clear harus kita tegaskan untuk publik. Sementara ini semuanya
kotak amal yang berjumlah sekitar 4.000 itu di Lampung itu bukan di area masjid atau musola kita, tapi ada di toko retail dan toko lontong atau rumah makan. Adapun masalah pencegahan selanjutnya, kami merekomendasikan proposal kerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama, karena Kementerian Agama itu punya penyuluh agama Islam non PNS. Satu kecamatan 8 orang. Itu digaji dan itu lebih efektif dalam masalah pembinaan dan juga pendataan, bisa bersinergi dengan Dai Kamtibmas di bawah binaan kepolisian kita. Namun Untuk seperti ini Gus Dimyati, Ya. selama ini apakah pernah langsung ditelusuri bahwa ketika ada kotak amal kemudian ada keterangan alamat dan gambar masjidnya, pernah tidak ini memang betul-betul disalurkan ke masjidnya atau memang faktanya disalahgunakan sepenuhnya? Karena kami lihat bukan hanya satu kotak amal, banyak sekali kotak amal yang tersebar di minimarket seperti gambar yang tadi kami tampilkan. Iya. Ya kalau kami tentu itu kan bukan domain kami kalau di luar masjid ya Mas Andro. Kalau di luar musola, leading sektor kami khusus untuk mengamankan masjid musola, tentu itu wewenangnya Pemda atau pemerintah desa. Tapi untuk penelusuran di luar masjid, kalau penelusuran di internal masjid dan musola, tentu kami senantiasa berkoordinasi ketika mendengar kabar ini melalui grup WA kami untuk memastikan areal masjid musola di Provinsi Lampung clear dari kotak amal yang disalahgunakan untuk kepentingan itu. Adapun kamuflasenya, misalkan yatim piatu dan segala macam, itu emang kami sudah membuat standar. Dari mulai naskah khutbah kami buat standar, dari mulai masalah kotak amal kami buat standar. Makanya kepengurusan kami ini berjalan 2 tahun ini pencegahannya sangat masif sekali dan ketat sekali untuk masuk misalkan khotib-khotib yang tidak menyejukkan ataupun kotak amal yang ilegal itu sangat sulit masuk ke wilayah masjid dan musola kami. Karena kami ketat 2 tahun terakhir ini. Baik, terima kasih Gus Dimyati atas informasinya. Dan kita nanti tentu akan melanjutkan dialog bersama Pak Benny Mamoto. Usai jeda tetap bersama kami di Kabar Petang.